wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ngaji lagi, cari ilmu lagi. Maaf saya keluarnya mepet maghrib karena masih asyik baca-baca kitab. Eman-eman kalau mandek, lagi asyik belajar persiapan untuk surprise kajian nanti malam. Judulnya kajian nanti malam adalah Asal Usul Wanita. Asal usul wanita. Benarkah wanita itu bengkok? Benarkah wanita itu bengkok? Benarkah wanita itu lebih bodoh dari pria? Pria itu lebih pandai dari wanita. Mulai banyak wanita-wanita yang penasaran di belakang sana. Tinjauan ilmiah, ya, asal usul wanita. Gimana proses terciptanya wanita? Kalau tadi kita kan sudah belajar sejak kemarin ya, proses terciptanya kita. Nabi Adam kan kita, pria. Siti Hawa kan kemarin belum dibahas. Dibahasnya kan tiba-tiba ketemu gitu ya. Nah, baru singkat. Tapi kok memang ujuk-ujuk jedul gitu ya? Atau gimana ya tuh? Insyaallah nanti malam kita bahas. Tertarik atau enggak tertarik? Nah, enaknya bahasnya 1 jam atau 3 jam. Judulnya Asal Usul Wanita. Benarkah wanita bengkok? Tanda tanya. Terus ada lagi nanti subjudulnya gitu ya. Benarkah wanita bodoh? Tanda tanya. Kan ada tuh yang membodoh-bodohkan wanita. Betul enggak, Mbak? Ya kan? Wanita itu bodoh, yang pintar tuh pria itu lebih pintar dari wanita. Nah, nanti malam insya Allah ada jawaban ilmiahnya, insya Allah. Nah, sore hari ini masih mengulang yang kemarin. Saya mau pertegas beberapa poin. Ingat nggak Nabi Adam alaihissalam kemarin udah saya ceritakan ketika diciptakan oleh Allah Ta'ala dari turab, dari debu, dari pasirnya juga tiga warna dari 3 tempat yang berbeda, kemudian dicampur air, akhirnya jadi lempung, bahasa Jawanya ya, lempung jadi tin ya, yang mengkilap dan pekat ya, mengkilap dan pekat, kemudian dibentuk jadi manusia, tubuh fisiknya manusia, belum jadi manusia, baru jasad ya, jasad fisik. Didiamkan berapa hari itu? 40 hari. Didiamkan 40 hari. Nah, ini kemarin belum saya bahas. Sekarang mau saya bahas. Ingat-ingat, didiamkan 40 hari baru ditiupkan roh. Makanya angka 40 itu susah lepas dari manusia. Angka 40 memang susah lepas dari manusia. Kenapa? Memang sejak awal tuh manusia disebut manusia setelah 40 hari. Sebelum 40 hari namanya belum manusia, namanya baru adonan tanah, namanya baru jasad, namanya tin ya. Tin, ini tin bentuknya jasad fisik, belum disebut manusia. Disebut manusia setelah diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu nunggu 40 hari. Di sini ada pelajaran bahwasannya Allah ingin mengajarkan kepada kita semua, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa. Kun fayakun, selesai. Jadi manusia, selesai jadi. Tapi Allah mengajarkan semua ada sistem, sistem ya. Ada sistemnya, ada urut-urutannya, ada prosesnya. Nah, menjalani proses ini apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo ke susu, ojo ke merungsung. Jangan tergesa-gesa, jangan enggak tenang.
Jangan nggak sabar. Tenang, sabar, ikuti proses. Nah kalau kita udah belajar dari Allah saja meniupkan ruh, membiarkan jasad itu 40 hari dulu, ya biar lempungnya enggak pecah ya. Ditunggu 40 hari, orang buat foto yang nggak langsung dibakar, ditunggu dulu kan ya, nanti baru dibakar. Semua ada prosesnya. Maka ketika di perut juga nggak langsung ujuk-ujuk dikasih ruh. Kalau kita baca Arba'in An-Nawawiyah, kalau tidak salah hadits yang ketiga atau yang keempat itu kan, keempat ya, Arba'in, 40 hari itu jadi apa? Nutfah. 40 hari jadi apa? Alaqah. 40 hari jadi mudghah. Setelah jadi mudghah dikasih apa? Ruh. 120 hari alias 4 bulan baru ditiupkan ruh. Umur 4 bulan baru bisa dikatakan manusia karena udah ada fisiknya, ada rohnya. Kalau sebelum itu ya baru proses menjadi janin prosesnya. Angka 40 ya, angka 40. Makanya sahabat dan beberapa tabi'in biasa menyelenggarakan 40 hari di makam itu berdoa ya, 40 hari di makam itu berdoa. Angka 40. Saya nggak akan bahas angka 40 nya dulu. Yang mau saya bahas proses. Jangan tergesa-gesa. Jangan tiba-tiba pengen jadi alim. Saya ingin dapat ilmu laduni dari Allah Ta'ala. Saya pengen tiba-tiba jadi alim, tahu semuanya. Akhirnya silo di masjid, silo di musola, silo duduk bersila di kamar, lampunya dimatikan, digelapkan, cuman zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pokoknya dengan zikir aku akan jadi alim, la ilaha illallah. Ini prosesnya kurang lengkap. Karena untuk alim itu prosesnya ada proses ta'allum. Ada proses ta'allum, cari ilmu, dan itu sunatullah. Yaitu sunatullah. Nabi Muhammad SAW sendiri beliau cari ilmu, bukan nggak cari ilmu dari kecil. Beliau kan juga pergi kemana-mana. Itu proses cari ilmu. Di Gua Hira itu Nabi SAW merenung apa yang dipelajari selama hidupnya. Merenung, khalwat, merenungkan kejadian-kejadian peristiwa dalam kehidupan, apa yang beliau lihat, apa yang beliau dengar. Akhirnya dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru namanya ilmu laduni. Gak ujuk-ujuk laduni ya, gak mau belajar kok laduni. Semua yang dapat ilmu laduni itu ya orang-orang yang mau belajar nanti dapat laduni. Kecuali memang majdzub, lain itu namanya memang gak wajar, di luar kewajaran. Majdzub judulnya ditarik itu ya memang ya nggak pernah zikir, yang nggak pernah belajar, orangnya biasa-biasa saja, tiba-tiba diangkat jadi wali Allah. Nah Allah kalau ngangkat wali nggak mungkin orang bodoh dijadikan wali, sama Allah dibuat pinternya langsung pinter. Nah itu langka, langka. Nah kita nggak boleh mengikuti yang begitu, kita harus mengikuti apa yang menjadi sunatullah. Mau alim kamu harus belajar. Mau dapat pangkat yang tinggi, amalkan ilmu. Mau dapat duit, ya penghasilan, penghidupan, kamu harus bergerak, bekerja. Kerja itu ibadah. Jadi bukan karena kerja dapat duit, enggak. Duit yang ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi proses tahapannya ini harus kita ikuti sebagai bentuk apa? Taatnya kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau punya anak, yo nikah hose. Jangan tiba-tiba saya pengen dia hamil, ngawur kamu. Ada prosesnya. Prosesnya apa? Yaitu menikah. Nah setelah menikah baru nanti punya anak. Semuanya gitu. Harus ikuti proses. Nah ngikuti proses ini penting dan syaratnya satu, sabar. Syaratnya sabar. Kalau nggak sabar, nggak bisa ngikuti proses. Ustadz, saya udah baca doa agar hutang lunas, tapi kok hutangnya nggak lunas-lunas. Jawabannya, ikuti proses. Proses bagaimana? Satu, niat. Kalau orang mau hutang lunas itu kan niat bayar. Kalau nggak niat bayar, hutangnya nggak akan lunas. Kan begitu janjinya Nabi Muhammad SAW, betul kan?
Siapa yang berhutang dengan niat bayar, Allah yang akan lunaskan hutangnya. Tapi kalau utang nggak niat bayar, Allah akan hancurkan kekayaannya, hartanya, niaganya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor satu nih niat. Yang kedua apa? Usaha. Usahanya apa? Yang namanya usaha minta sama Allah, satu doa, minta rezeki. Iya. Kemudian ngapain lagi? Ya kerja, ke pasar, bergerak, pokoknya harokah, bergerak. Nah kalau udah dijalankan semua itu, proses diikuti, tunggu hasilnya. Nunggunya gimana? Nyantai saja. Lawang kita ngikuti prosesnya Allah, pasti berhasil. Kalau udah jadinya pasti berhasil, ya santai. Seperti orang dikasih pengumuman dulu, Anda mendapatkan mobil seharga 4 miliar diambil di kantor A. Kita ngambil ke kantor A, yang ngantri 1000 orang, kita urutan 999. Pertanyaan saya, kita pulang atau ngantri? Kalau kita pulang berarti hangus. Sabar menanti atau pulang? Pilih ngantri 999 dapat 4M atau pulang tangan kosong. Maka dia akan berdiri dengan senyum. Orang mengatakan capek loh mas, oh enggak, 4M. Enggak. Betul kan? Nah, insya Allah seperti itu. Nah ini termasuk proses menunggu berbuka. Sudah kita ikuti sejak awal, sekarang tiba waktunya. Semoga yang sedikit ini barokah dan manfaat. 17.30 hari ini ya. Betul kan? Ya, jam saya seperti itu. Yang kamu punya sama atau beda? Alhamdulillah tidak ada perbedaan di antara kita. Ya kata beliau, Habib gak usah berdebat, yang penting azan langsung Habib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah.